Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magfira, perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah perkembangan hewan kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi metamorfosis kupu-kupu. Jadi, metamorfosis merupakan suatu proses pertumbuhan pada hewan yang melibatkan perubahan struktur fisik sejak menetas hingga tumbuh dewasa. Perubahan dari waktu ke waktu terlihat sangat berbeda. Nah, inilah yang dinamakan dengan metamorfosis sempurna. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perubahan dan diferensiasi sel secara radikal. Tidak semua hewan mengalami metamorfosis, hanya hewan tertentu saja. Salah satu serangga yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu. Apakah teman-teman tahu jika ulat adalah penampakan dari kupu-kupu sebelum bermetamorfosis? Metamorfosis kupu-kupu sangat berbeda dengan metamorfosis dari hewan lainnya. Metamorfosis kupu-kupu prosesnya jauh lebih panjang, sehingga disebut dengan metamorfosis sempurna. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari fase telur, ulat, kepompong, dan imago atau kupu-kupu dewasa. Fase pertama itu fase telur. Pada daun, mungkin teman-teman pernah melihat telur kupu-kupu. Biasanya bentuknya bulat, kecil-kecil, dan berwarna putih. Kupu-kupu tidak bertelur di sembarang tempat. Mereka memilih daun yang mereka sukai. Setiap kupu-kupu mempunyai daun pilihannya mereka masing-masing, di mana mereka akan bertelur. Telur kupu-kupu ini akan diletakkan di ujung daun agar terhindar dari gangguan dari luar. Telur-telur tersebut biasanya akan bertahan selama 3-5 hari sebelum menetas. Mereka menetas dengan cara membuat lubang-lubang kecil pada kulit telur sehingga kulit telur dapat terbuka. Fase yang kedua yaitu fase larva atau ulat. Larva merupakan fase di mana kupu-kupu masih dalam bentuk ulat. Kebanyakan orang akan merasa tidak nyaman dan jijik dengan ulat, tetapi orang biasanya tidak suka dengan ulat karena ulat ini merusak tumbuhan. Ketika menjadi ulat, mereka memang pemakan daun tumbuhan karena pada proses pertumbuhannya membutuhkan banyak makanan. Itulah mengapa terkadang mereka sampai merusak tanaman. Ulat bisa berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Biasanya pergantian kulit itu disebut dengan molting. Setelah ukuran ulat maksimal, mereka akan mencari tempat berlindung agar bisa berubah menjadi kepompong. Fase yang ketiga itu fase kepompong atau pupa. Setelah menjadi ulat dan telah berganti kulit, mereka akan mencari tempat dan daun yang cocok untuk membungkus dirinya. Biasanya kepompong berwarna hijau atau coklat. Hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan dirinya dari lingkungan sekitar. Ketika kita perhatikan dari luar, hewan ini seperti sedang bertapa dengan terbungkusnya diri mereka. Tetapi di dalam sedang terjadi proses pembentukan diri menjadi kupu-kupu. Kepompong apabila kita pegang biasanya memiliki struktur kulit yang halus dan keras. Untuk lama pembentukannya sendiri biasanya tergantung dari jenis spesiesnya sendiri, tetapi rata-rata antara 7-20 hari. Setelah kurun waktu itu, mereka akan lanjut ke fase yang keempat atau fase yang terakhir. Fase kupu-kupu atau imago. Setelah proses pembentukan diri telah sempurna, ulat tersebut akhirnya berubah menjadi kupu-kupu. Mereka memiliki sayap dan bentuk tubuh yang indah. Biasanya setelah keluar dari kepompong, sayap kupu-kupu akan terlihat basah, lemah, kecil, kusut, dan terkadang juga masih ditempeli oleh cangkang. Cairan yang berada pada sayap kupu-kupu itu disebut hemolimpa. Untuk membantu proses pertumbuhan agar lebih maksimal, kupu-kupu baru biasanya harus merangkak mencari nektar bunga. Memang begitulah, ketika sudah mencari kupu-kupu, jenis makanan organisme ini berbeda. Ketika menjadi ulat, makanannya itu adalah daun. Sedangkan ketika menjadi kupu-kupu, makanannya berubah menjadi nektar atau madu dari bunga yang mereka dapatkan di bunga sekitarnya. Setelah menjadi kupu-kupu, hewan ini bisa terbang, tetapi tidak seperti burung yang bisa terbang tinggi. Kupu-kupu bisa terbang tetapi hanya 2-3 meter saja. Kupu-kupu juga terbang untuk mencari makan secara terpisah. Apabila teman-teman pernah melihat kupu-kupu terbang secara berkumpul, itu artinya mereka sedang mengalami fase reproduksi. Pada fase reproduksi ini, kupu-kupu
jantan akan membuai kupu-kupu betina. Kupu-kupu betina yang akan bertelur untuk membentuk bakal kupu-kupu baru. Kupu-kupu biasanya memulai fase kawin atau reproduksi setelah 5-6 hari setelah keluar dari kepompong. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.